Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan yang kita berhentikan pada tahun lalu tentang pembahasan kitab Al-Is'af di dalam menerangkan puasa dan hal yang berkaitan dengan puasa tersebut. Zakat fitrah dan sebagainya, i'tikaf dan sebagainya. Pada tahun lalu kita bicara dari awal kitab sampai masuk ke dalam hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini juga termasuk dari bab yang sangat penting karena ini selalu terbentur dalam ibadah kita dalam berpuasa setiap tahunnya. Apapun yang memang diwajibkan Allah di dalam berpuasa, karena hukum puasa wajib hanya ada di bulan suci Ramadan. Nah, sedangkan pada bulan-bulan yang lain tidak diwajibkan, melainkan dengan dinazar. Kita puasa jadi wajib lantaran dengan tapi kalau Ramadan mau tidak mau, ketika terpenuhi syarat-syarat sah dalam berpuasa, maka hukumnya wajib untuk siapapun orang yang dia beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah untuk berpuasa. Kutiba 'alal ladzina min qablikum, tuh, ya ayyuhalladzina amanu, khitab. Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, masuk di dalam hal yang membatalkan puasa, yaitu perkataan musannif al-mufattirus sadis. Hal-hal yang membatalkan puasa yang keenam, usulu ainin min manfadhin maftuh ilal juf. Ini yang berkaitan selalu nih, selalu kita terbentur dalam masalah usulu ain. Artinya masuk atau sampainya zat min manfadhin maftuh dari saluran yang terbuka ilal juf kepada perut. Juf, rongga atau perut. Tapi nanti akan kita bahas apa itu arti juf itu. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam saluran yang terbuka. Mulut, saluran terbuka. Ya kan? Masuk dia. Telinga, nanti ada pembahasan masalah telinga. Mulut, hidung, dubur, ya, termasuk. Nah, ya. Jadi apapun yang masuk ke dalam rongga yang terbuka. Mungkin nggak gimana caranya dia berenang, itu masuk ke dalam duburnya. Dia masuk misalnya. Nah, berarti menunjukkan itu apa? Batal. Itu membatalkan puasa. Nah, ini disebutkan iljuf. Gauluhu usulu ain, masuknya ain atau zat, kharaja bihi al-hawa. Kharaja bihi al-hawa. Nah, itu termasuk apa ya? Al-masrubah tuh. Ketika kita lagi buang air besar, ada daging tuh yang lebih kadang keluar, lalu dimasukin lagi. Nah, itu juga termasuk ain yang kita masukkan. Maka bahaya itu kalau terjadinya buang air ketika kita khawatir itu berada di tengah bulan suci Ramadan. Fala yadurru sulu hawa ilal juf. Adapun hawa, artinya udara, rasa, ya, aroma makanan, termasuk minyak wangi yang kita hembusnya ketika kita cium. Nah, itu masuk ke dalam mulut kita. Sedangkan mulut ini kan juf, ya kan, saluran yang terbuka. Maka kalau itu pun nggak membatalkan, karena itu bukan ain, karena itu bukan zatnya, tapi cuman aroma, rasanya, baunya dan sebagainya. Usul hawa ila al-juf wa kadzalik mujarrad at-ta'mi war-rih. Nah, biduni ain. Ya.
Beda kalau ain. Atau hanya ada di mulut doang, langsung kita buang, itu nggak apa-apa. Seperti wanita yang menyiapkan buat buka, disiapin makanan, kue, apa aja. Lalu dicobain. Takut kurang ini, kurang itu. Dicobain. Terus dilepein lagi. Dilepein. Dikumur-kumur atau ya dilepein. Yang pasti itu ainnya nggak masuk ke dalam rongga. Dibuang lagi. Sekalipun dengan ada yang di mulutnya, di ludahnya, dibuang lagi, dibuang. Nggak perlu pakai air lagi misalnya. Nggak apa-apa. Wa kadzalika mujarradu ta'mi warih bidu'ain fala yufattir ma wasala minhuma ila al-juf. Maka tidak membatalkan apa yang sampai dari keduanya menuju itu rongga atau perut. Manfath maftuh, qaulu manfath maftuh kharaja bihi idza wasalat al-'ain ila al-juf min manfath ghair maftuh kaduhni. Minyak. Kita pakai itu minyak. Ya, misalnya muka kita minyakin dalam kondisi misalnya kering, kita minyakin muka. Tangan kita kering, kita minyakin. Nah, itu minyak itu kan ain. Tapi bisa sampai masuk ke pori-pori kan? Ya. Tapi yang kita minyakin itu badan kita bukan manfath maftuh. Itu badan kita bukan saluran yang kan ketutup. Sekalipun dia bakal masuk ke pori kan? Sekalipun bakal masuk ke pori. Itu nggak batal. Min manfath ghair maftuh kaduhni, seperti minyak wa nahwihi bitasyarrubil masam, dengan lantaran ya masuk ke dalam pori-pori. Nah, itu tetap nggak batal. Wa kullul manafith maftuhah in fi madhab Imam Syafi'i ilal ain. Nah, tapi ini yang bahasannya ini, setiap manfath dikatakan maftuh dalam madhab Imam Syafi'i ilal ain wa kadzalika al-udhun indal Imam al-Ghazali. Dan demikian pula telinga menurut pendapat Imam Ghazali. Jadi setiap manafith itu maftuhah. Setiap manfath, saluran-saluran itu dikatakan maftuhah, terbuka. Fi madhab Syafi'i ilal ain, melainkan mata. Mata dikatakan bukan manfath maftuh. Ya. Jadi maksudnya saluran yang masuk ke dalam rongga. Yang rongga ini bisa merubah makanan bentuk apapun jadi kotoran dan sebagainya kan. Nah, ini apapun saluran tersebut dikatakan terbuka, melainkan mata. Maka disinilah jadi permasalahan hukum kalau di siang hari kita mencela. Ya, kita mencela mata. Gimana hukumnya? Itu dalam madhab Syafi'i tidak membatalkan. Karena bukan termasuk mata itu manfath maftuh. Sama kayak apa namanya tadi? Minyak badan kita, pori sekali masuk. Wa kadzalika al-udhun. Katanya menurut Imam Ghazali, udhun ini termasuk bukan manfaat maftuh. Begitu. Jadi kalau apa? Korek kuping terlalu dalam. Itu kalau sebenarnya menurut mazhab Syafi'i bisa membatalkan. Karena ini termasuk manfaat maftuh. Kita masukin air ke dalam, nah itu bahaya tuh. Bisa membatalkan puasa. Nah, beliau menurut Imam Ghazali katakan bukan manfaat maftuh. Tapi disebut di ta'liq nih. Wa qad athbata tibul hadits anna lil ain manfadzan maftuhan lil jawf. Wa an laisa lil udhun manfadz maftuh. Tapi sebaliknya. Kalau madhab dikatakan sebaliknya nih. Kedokteran menyatakan mata itu mata itu manfaat berarti bisa batal dong celah. Ya kan? Tapi sebaliknya, yang dikatakan telinga bukan
Berarti benar Ustaz, benar omongan Imam Ghazali. Imam Ghazali katakan telinga bukan manfaat maftuh. Menurut Imam Syafi'i, seluruh manfaat melainkan mata. Mata bukan manfaat, tapi menurut kedokteran mata itu manfaat maftuh, saluran yang terbuka. Tapi kita benarin apa yang dikatakan Imam Syafi'i sudah, karena beliau yang tahu hukumnya, ya kan? Menyatakan bahwa itu bukan termasuk manfaat maftuh. Jadi boleh saja kita mencela, sekalipun makruh ya. Kalau bisa tinggalin dulu. Nanti aja setelah maghrib baru kita, setelah buka baru kita cela. Nah itu dia masail fi wusulil ain il juf. Nah ada beberapa masalah di dalam masuknya mata ke saluran, ke rongga. Di antaranya yang pertama hukmul ibroh. Hukum kita mensuntik, ke dokter sakit disuruh suntik, sedangkan terjadi di pertengahan bulan suci Ramadan. Gimana hukumnya? Tajuz li darurah. Boleh kalau memang darurah. Atau terkadang sebagian orang mau nggak mau harus dapat surat ya, dan di situ harus disuntik. Nah, harus dia tempat kerjaan harus dapat surat itu dan harus disuntik misalnya. Nah, itu pun juga kalau memang darurah. Artinya darurah apa? Udah nggak bisa lagi berbuat melainkan itu. Seperti kita makan bangkai karena takut mati. Makan bangkai karena takut mati. Dokternya nggak ada, sulit didapatkan, di malam hari nggak ada. Ya? Nah, itu tajuz li darurah. Boleh karena darurah. Lakin ikhtalafu fi ibtaliha lisum. Nah, masalah boleh-boleh. Tapi yang jadi permasalahan, puasanya batal atau tidak. Di sini permasalahan. Kalau boleh-boleh. Tapi yang menjadi permasalahan, kalau puasanya itu batal atau tidak. Ala thalathati aqwal, atas 3 qaul. Atas 3 pendapat. Fa fi qaul innaha tubtilu mutlaqan. Yang pertama, ada qaul menyatakan batal. Batal. Gimana keadaan? Batal. Li'annaha wasalat ilal juf. Karena nyuntik itu mau nggak mau masuk ke dalam rongga. Itu. Fa fi qaul innaha la tubtil mutlaqan. Yang qaul kedua menyatakan tidak batal mutlaqan. Li'annaha wassalat ilal juf min ghairi manfaat maftuh. Ya kan? Karena bukan yang disuntik bukan mulut kan? Ini mulut manfaat maftuh. Masuk ke dalam maidah. Atau yang dikatakan hidung. Begitu juga. Masuk ke dalam khaysum. Tapi kan kayak kita suntik bagian tangan kita, lengan. Itu kan bukan rongga yang terbuka. Maka di sini qaul menyatakan tidak batal. Ya, itu hilal juf yang ghair maftuh. Wa qaulin fihi tafsil, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikut. Ya, qaul di dalamnya diperincikan. Nah, disebut oleh pengarang ini wa huwal ashah. Maka pendapat yang ketiga itu lebih benar. Ya, ada perincian. Ada yang menyatakan batal, ada yang menyatakan tidak. Kalau tidak batal gimana? Nanti ada perincian. Kita akan sampaikan lagi pembahasan pada pertemuan berikut ini. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.